Astaga, 5 menit lagi. Momen paling penting dalam karirmu akan tiba. Kamu berkeringat dalam jas itu, tapi tak ada waktu ganti baju. Kamu berada di konferensi teknologi internasional bersama para ilmuwan, insinyur, programmer, ekonom, dan orang-orang penting di dunia. Para pengembang kecerdasan buatan telah membuat penemuan yang bisa mengubah dunia selamanya. Dan dalam 4 menit akan ada demonstrasi publik untuk hal yang mengubah dunia ini. Kamu di sini sebagai penerjemah. Kamu harus menerjemahkan semua hal-hal berbau sains ke dalam beberapa bahasa. Kamu suka belajar bahasa sejak dulu, pertama dari film dan serial TV asing dengan subtitles, buku, komik, lalu mulai belajar lebih serius. Orang tuamu mengajak berkeliling dunia untuk meresapi beraneka ragam budaya, dan saat mengetahui ada sekitar 7.000 bahasa di planet ini, kamu memutuskan menghabiskan seumur hidupmu untuk mempelajarinya. Paling tidak sebagian, universitas bergengsi, sekolah S2, tinggal di luar negeri, belajar sejarah bahasa kuno, semua ini menjadikanmu penerjemah dan ahli bahasa terbaik di dunia. Tapi saat ini kamu agak gugup karena harus menerjemahkan konferensi ini ke dalam 7 bahasa. Acara dimulai, para ilmuwan mulai membahas evolusi kecerdasan buatan. Tidak, itu tak akan menguasai bumi. Sebaliknya, malah akan mempermudah hidup manusia. Entah kenapa firasatmu tidak enak soal ini. Pengembang utama membocorkan berita besar. Bahasa baru telah diciptakan untuk digunakan di seluruh dunia. Bahasa itu mudah dipelajari. Algoritma penerjemah kecerdasan buatan membuatnya mudah mengingat kata dan tata bahasa. Intinya, tidak akan ada lagi masalah komunikasi. Agar lebih mudah lagi mempelajarinya, para ilmuwan menciptakan aplikasi yang bisa menerjemahkan berbagai pidato ke dalam bahasa baru itu. Konteks, makna, sarkasme, ironi, sekarang, semua itu bisa diterjemahkan ke dalam SBU, satu bahasa universal. Populasi dunia akan bersatu. Saat itulah kamu sadar bahwa momen terpenting dalam karirmu juga menjadi awal dari kehancurannya. Siapa yang butuh penerjemah jika semua orang menggunakan bahasa yang sama? Astaga! Selama 20 tahun berikutnya, dunia beralih memakai bahasa universal. Semua gadget memiliki aplikasi SBU. Bahasa ini diajarkan di sekolah dan institut, perusahaan, dan kantor besar mengadakan kursus bahasa wajib bagi para pegawainya. Kecerdasan buatan menerjemahkan ribuan buku per hari ke dalam SBU. Di film dan TV, hanya aktor dengan kemampuan SBU yang dapat penghargaan besar. Orang yang sulit belajar bahasa asing sebelumnya tidak kesulitan mempelajari SBU. Proses belajarnya mudah dan menyenangkan. Itu juga jadi persyaratan untuk semua hal. Banyak negara mulai meniadakan program pembuatan visa. Perbatasan mulai dihapus. Di seluruh dunia, jumlah konflik berkurang karena kini orang-orang bisa jauh lebih saling mengerti. Sistem operasi, video game, artikel teknologi, lagu, lelucon, masalah sains, dan sebagainya dibuat dalam bahasa dunia baru. Kamu bisa menelepon siapapun di belahan bumi lain untuk mengabarkan sesuatu dan mendengarkan cerita menarik mereka. Kamu bisa berkeliling dunia tanpa takut salah memesan 17 tupai untuk sarapan karena salah mengucap kata. Perusahaan film berhenti membuat dubbing dan tidak ada lagi subtitle. Dunia menjadi lebih terbuka, harga tiket pesawat jauh lebih murah, dan pariwisata, belajar, serta bekerja di luar negeri banyak diminati. Setiap tahun semakin banyak orang melepaskan kewarganegaraan mereka dan mengakui diri mereka sebagai warga dunia. Sains berkembang lebih cepat dari sebelumnya karena para ilmuwan dari seluruh dunia akhirnya bisa bekerja sama dan belajar bahasa asing. Sudah ketinggalan zaman. Oke, dunia tampak menjadi lebih baik, tapi SBU juga punya sisi gelap. Penerjemah dan profesor bahasa kehilangan pekerjaan. Sekolah bahasa tutup di seluruh dunia. Aktor dubbing juga kehilangan pekerjaan. Kamu dan banyak orang menentang bahasa baru ini. Kamu mulai coba membuktikan bahwa cepat atau lambat SBU akan menimbulkan bencana. Sementara seluruh dunia berkomunikasi dengan bahasa baru, para ilmuwan menyelesaikan penelitian multinegara pertama mereka tentang otak manusia, jumlah koneksi saraf, begitu juga pikiran, dan proses biologis dalam otak telah berkurang. Para ilmuwan meneliti ratusan ribu orang dalam 3 kelompok, penutur banyak bahasa, penutur satu bahasa, dan orang yang lahir di dunia baru dan hanya bisa bahasa universal. Penelitian menunjukkan otak manusia tak berfungsi seperti sebelumnya. Dulu orang-orang terbiasa berusaha memahami dan bicara dengan bahasa asing, serta menerjemahkannya dan melatih otak mereka. Sekarang, bagian otak yang berfungsi untuk ini berhenti berfungsi. Meskipun tidak pernah belajar bahasa asing, kamu masih terbiasa melihat dan mendengar kata yang tidak kamu mengerti. Dan otakmu setidaknya coba memproses informasi itu. Sekarang, otakmu santai.
Ada yang bilang, kalau tidak ada bahasa lain apa bedanya? Memangnya kenapa kalau otaknya santai? Tapi bukan itu saja. Otak manusia menjadi lebih sulit dalam menganalisis informasi, mengingat dan menemukan cara cerdas untuk keluar dari situasi sulit. Sulit untuk mempelajari pengetahuan baru. Kosakata orang-orang akhirnya semakin sedikit. Kadang mereka bahkan tak bisa mengutarakan apa yang ada di pikirannya. IQ rata-rata mulai menurun. Belajar bahasa jadul menjadi hampir mustahil. Beberapa mencemaskan masa depan. Manusia bisa lupa sejarah mereka. Perubahan dalam otak manusia itu wajar, tapi melupakan sejarah kita bisa sangat berbahaya. Setiap bahasa terhubung dengan geografi dan sejarahnya, tapi yang paling penting, bahasa membawa keragaman budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada lebih banyak kata untuk menggambarkan dingin di negara-negara dingin, lebih banyak warna hijau di negara-negara tropis. Kamu pasti paham. Dengan SBU, hal-hal kecil yang menjadikan budaya beraneka ragam telah menghilang. Kebanyakan orang sekarang suka musik yang sama, menonton film yang sama. Orang-orang mulai hilang minat pada segala hal. Bayangkan kamu menabung selama 6 bulan untuk pergi ke belahan bumi lain. Kamu tiba di sana, tapi semua orang bicara dan bertindak seperti tetanggamu di rumah. Mereka bahkan menonton acara dan mengikuti influencer yang sama sepertimu. Mulai sekarang, kamu tidak bisa menebak di mana seseorang dibesarkan dari aksennya. Orang-orang bicara dengan intonasi yang sama, menggunakan struktur kalimat dan kata yang sama. Komunikasi jadi membosankan. Untuk lebih mengekspresikan emosi, kamu menggunakan gestur dan bahasa tubuh. Dua orang bertengkar mulai terlihat seperti dua orang gila, gemetar, menyentak, melambai. Tapi yang paling buruk adalah orang-orang mulai kehilangan selera humor. Karena kosakata lebih sedikit, alur pikiran pun berkurang. Kamu semakin sulit berpikir, apalagi bicara. Mimpi jadi sangat membosankan. Lalu puisi dan lirik lagu mulai terdengar sama. Ya, hidup memang jadi jauh lebih mudah. Tapi kenapa harus begini? Kita bisa dengan mudah saling memahami, tapi juga lupa betapa serunya belajar hal baru. Kecerdasan buatan terus coba menyederhanakan SBU, dan setiap tahun itu semakin mudah. Para ilmuwan menemukan bahwa jika ini berlanjut, manusia akan mulai berkomunikasi hanya dengan suara dalam beberapa dekade. Tidak akan ada yang bisa mengutarakan dengan jelas pikirannya atau menjelaskan tindakan mereka. Pemahaman global yang semua orang miliki akan cepat berubah menjadi kesalahpahaman besar. Manusia akan lupa cara mengutarakan pikirannya. Kamu mengalami masa sulit karena kehilangan pekerjaan sebagai penerjemah. Kamu habiskan hampir setiap waktu untuk membuktikan bahwa bahasa itu penting. Untungnya, kamu bersama para penerjemah dan profesor lain berhasil. Manusia tidak akan pernah berhenti menggunakan SBU, tapi minat untuk mempelajari bahasa lama muncul kembali. Mempelajari bahasa lama menjadi hal baru yang populer. Kini ada banyak sekali sekolah bahasa. Hanya sedikit orang di dunia yang masih ingat beberapa bahasa lama. Kamu dan para penerjemah lain menjadi kaya. Belajar bahasa kini menjadi hobi paling populer dan dengan sempurna bisa mengembangkan kemampuan mentalmu. Jika dulu punya mobil mewah, uang banyak di bank, dan rumah indah dianggap keren, sekarang bisa bicara dua bahasa dianggap sebagai tanda kesuksesan. Perusahaan film kembali memproduksi, penulis menulis buku, seniman menciptakan lagu dalam berbagai bahasa lagi. Dunia kembali menjadi beraneka ragam, menarik, dan seru. Merci beaucoup.